biar kita sama-sama dapat ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Benar sekali. Oke Mas Haris, ini Sehari-hari ya wis ngurusi seperti ya ini. akeh ngopi ini ya Mas. Betul, emang misal kalau harus kerja terus-terusan tanpa kita refreshing tuh, wah pecah kita, Iya. nggak ada masuk. Jadi biar relax, stress release gitu ya. Ya, Ngopi. kesehatan psikologi juga harus sangat penting Ya, ya dijaga. sangat penting. Kesehatan fisik penting, kesehatan mental juga lebih penting, Mas. Betul, Ya. satu. Ini di Sidoarjo, Mas. Habib sama Mbak Anissa ini. Iya, Saya saya di di Sidoarjo. Sidoarjo endi, Mas? Oh, Sidoarjo endi? saya Sidoarjo Buduran. Buduran. Mbak Anissa, Betul. saya di Surabaya. Surabaya. Ini Mbak Avita ini. Kalau Avita kadang di Surabaya, kadang juga di Mojokerto. Wis. Jadi dua lokasi ya. Ini saya lihat tadi keren ini Mbak Avita ini. Oke. Tentang AI. Luar biasa, Mbak. Oke, 2 menit lagi ya teman-teman, kita mulai. 2 menit lagi. Mengadakan acara seperti ini berapa bulan atau minggu sekali, Mas? Setiap apa ya? Bulan mungkin. Sebulan sekali ya. Ya. Bagus Mas berarti sharing gitu kan. Bagus bener. Saya dulu pernah Mas di komunitas teman saya gitu. Nah, saran saya bisa lebih rutin itu lebih bagus gitu. Dan dibuka untuk luas aja umum gitu Mas. Itu pakai Zoom meeting. Zoom meeting. Jadi mereka yang ingin belajar itu daftar gitu. Kalau Zoom juga dari orang yang jaraknya jauh. Zamannya online ya. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Mungkin bisa diajakin lagi ya Kak Ida Hanum. Ini yang sudah hadir. Mungkin bisa diajakin teman-temannya. Biar dapat ilmunya sama-sama kita growth bareng-bareng. Oke, baik, sudah pukul menunjukkan jam 4.15. Langsung saja kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan ini saya perkenalan dulu ya, teman-teman. Saya
Nama saya Muhammad Habib Abdullah, bisa dipanggil Habib. Saya menempuh program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sultan Ampel Surabaya. Oke, saya berdomisili Sidoarjo, teman-teman. Oke, mungkin Kak Anissa dilanjutkan sebagai moderator. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa. Halo Kak Anissa. Dipanggil Anissa dari UIN Sultan Ampel Surabaya juga, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang berdomisili di Surabaya. Oke, baik. Sekarang ini para narasumber mau perkenalan sendiri apa kita perkenalin? Oh, silakan diperkenalin aja, Mas. Oke. Ini para narasumber kita nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Ini sangat narasumber public speaking khususnya. Di sini ada Mas Ahmad Haris Al, ya, pakar dari public speaking, entrepreneur juga. Dan menempuh pendidikan non formal ya. Ada pengalaman pendidikan non formal itu trainer WOW Speaker Indonesia. Ada certified bicara dengan hati dan logika. Kemudian certified NLP ada ya. Kemudian ada certified motivator Muslim. Kemudian terakhir ada certified akademik motivasi, teman-teman sekalian. Kemudian ada pengalaman di trainer. Beliau juga teman-teman sekalian, beliau juga sebagai trainer public speaking for beginner atau WOW Speaker Indonesia. Kemudian dia juga trainer public speaker di Uniska Lamongan. Jadi orang Lamongan ngajar di Lamongan gitu, teman-teman. Dan juga training UMKM UINSA Surabaya. Ada training motivasi dinas kelautan, kemudian dan sebagainya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena beliau ini sudah ahli ya dalam pengalamannya, sangat baik sekali, teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya beliau ini sudah berpengalaman sangat dalam public speaking. Seperti itu. Oke. Kemudian Kak Anissa bisa mungkin membacakan dari CV-nya Kak Afita Hani. Oke. Dari Kak Afita Hani Pitaloka. Ini Masya Allah sekali, CV-nya sangat panjang dan sangat banyak sekali nih. Oke, mungkin saya bacakan. Yang pertama, pendidikan. Beliau ini pernah di Universitas Negeri Surabaya, S1 Ilmu Komunikasi. Beliau juga pernah di Harvard University mengambil jurusan Special Education and Teaching Business School. Harvard, guys. Ini pengalaman beliau ini juga banyak sekali. Pernah menjadi Duta Persada Nusantara, pernah juga menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Dan prestasi dan penghargaannya juga banyak. Salah satunya ini Best Diplomatic Insight of Global Diplomacy tahun 2026 ini, top 3 Global AI tadi tahun 2026 juga, Speaker Podcast Talk Session by SMKN 1 Soko Mojokerto 2026. Ini masih banyak sekali, kalau dibacakan kayaknya nggak cukup waktunya ya. Betul sekali Kak Anissa. Para narasumber kita ini dua-duanya memang sangat berpengalaman dan sangat berkompeten lah dalam bidang yang kita angkat pada sehari ini. Benar sekali. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui narasumber,
Marilah kita sebagai pembukaan kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar semoga acara kita pada live sore ini bisa kita manfaat. Doa dimulai. Oke. Hari ini kita sharing digital entrepreneurship, strategi untuk membangun bisnis di era digital. Oke, betul sekali. Langsung saja, tak usah kita tunggu lama-lama. Mungkin kita sharing dari Kak Haris ya. Ya, Kak Haris. Ya, Kak Haris dulu mungkin bisa sharing seputar dari tema yang kita angkat pada sore hari ini, Kak. Baik, terima kasih Mas Habib, Mbak Anissa, sama Mbak Vita. Salam kenal juga semuanya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Mbak Anissa, Mas Habib yang ganteng, Mbak Anissa dan Mbak Vita yang cantik, yang luar biasa. Dan di sini tentang digitalpreneur, kali ini saya akan mengutip kalimat dari Charles Darwin, ya. Charles Darwin itu mengatakan bahwa orang yang sukses bukan orang yang kuat dan tahan banting, ya. Orang yang sukses itu mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, berbicara tentang perubahan terkait dengan ekonomi saat ini dan perkembangan zaman, sekarang memasuki era digital yang sangat luar biasa pertumbuhannya, apalagi basic saya yang sebagai bisnis real atau bisnis konven kan saat ini yang memiliki usaha. Ini saya akan bertanya kepada Mas Habib dan Mbak Anissa dan Mbak Vita, ya. Kita nah ini dulu ini kenapa harus mulai, alasannya apa? Bisnis ya. Yes, businessman. Gitu ya, Nek. Entrepreneur. Ya. Karena kalau menurut saya itu memang peluang terbesar itu dari sebuah dagang ya, bisnis. Entah itu digital atau entah itu dari segi materi. Itu peluang terbesar itu dari bisnis. Ya, kalau menurut saya peluang ya, Mas Habib ya. Ya, peluang. Kalau untuk Mbak Anissa, alasan kita harus mulai berbisnis itu apa? Kalau menurut saya di zaman sekarang ini kayaknya kita harus bisa berbisnis sekali ya, karena kita juga membutuhkan uang. Ya. Alasannya yang pertama uang gitu ya. Ya. Apapun alasannya Mbak Avita, Mbak Anissa, Mas Habib, ini apapun alasannya ya. Mbak Avita alasannya kenapa kita harus mulai berbisnis, Mbak? Suaranya nggak? Oh ya.
maka jangan lupa ya USB ID ini terus follow teman-teman ya. Jangan lupa diikuti, ini kegiatan yang positif luar biasa ini ya. Betul. Nah, jadi sistemnya udah jadi Mas Habib. Nah, tinggal di multiply atau di duplikat ya. Jadi tinggal satu udah berhasil nih. Dijagain orang ya. Kita tugas kita hanya mengawasi suplai produknya aja gitu kan. Apalagi kalau suplai produknya kita sudah ada orang lagi gitu kan. Wes tambah ngopi tok Mas Habib ini. Kopi tapi ATM-nya ngalir gitu ya. Masuk ke semuanya. Ya, tugasnya hanya memastikan saja Mas semuanya. Tugas berjalan dengan baik sesuai sistem yang sudah dikasih oleh Mas Habib dan Mbak Anissa tadi. Ya, setelah duplikat jadi beberapa cabang, misalnya 100 cabang misalnya. Ya. Lalu kemudian dapat uang banyak tuh. Nah, naik ke tangga kelima yaitu investing. Investing itu fokusnya Mas Habib itu ke naruh uang dan uang itu bisa berkembang Mas. Nah itu ilmunya beda lagi Mas gitu ya. Jadi tahapan yang pertama starting, tahapan yang kedua profiting, ketiga systemizing, keempat multiplying atau duplikat, yang kelima adalah investing ya. Jadi itu Mas Habib. Dan ketika kita sudah menyiapkan hal tersebut dan bisa buka cabang berkali-kali gitu ya. Dan khususnya di era digital ini teman-teman, kita sudah didukung oleh perkembangan digital yaitu AI gitu kan. Nah, gitu kan. Kita kebantu oleh AI itu dengan manajemen yang luar biasa, admin ya. Saya kebantu dengan inventory data gitu kan. Jadi entry data itu kebantu banget dengan AI gitu. Kita nggak perlu ribet atau ngerekrut orang gitu kan. Nah, kita sudah dibantu oleh aplikasi manajemen dan berbasis AI. Nah, ini sangat luar biasa. Nanti akan dikupas oleh Mbak Afita ini ya. Tapi yang jelas Mbak Anissa, Mas Habib, Mbak Afita, saya di sini hanya berbagi ya, nggak menggurui. Artinya saya di sini hanya ingin sharing ya tentang bagaimana cara mendapatkan uang, mengelola uang, dan bagaimana menjaga keuangan kita. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat karena waktu yang terbatas. Saya juga harus bagi waktu dengan Mbak Afita. Ya, terima kasih Mas Habib. Pesan saya statement terakhir, kesuksesan itu adalah perpaduan antara kesiapan dan kesempatan. Ya, jika kesiapan kita tidak siapkan mulai hari ini, ya, mulai dari nonton live USB ID, ya, ikut sharing-sharing USB ID, maka kesempatan itu datang, kita belum siap, maka kesuksesan nggak akan datang kepada kita, keberuntungan tidak akan datang kepada kita. Tapi kalau kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti live USB ID, ikuti program-program USB ID untuk menyiapkan diri kita pribadi untuk menjemput kesempatan yang akan datang, maka silahkan nanti kita akan bertemu dengan kesuksesan kita. Terima kasih, saya Ahmad Rizal Faridi, see you on the top. Ya, terima kasih Mbak Anissa, Habib. Ya, silakan lanjut. Sore hari ini slogannya sudah membara-bara gitu loh slogannya teman-teman. See you on top pokoknya. See you on top gitu ya. Oke. Mungkin dilanjutkan oleh Mbak Afita untuk materinya, bisa dilanjutkan. Tes. Oke. Masih ini ya, belum masuk ya. Suaranya nggak kedengeran ya? Tes apa enggak? Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Afita ya. Saya boleh bikin jargon nggak nih, Mas Haris? Buat sore ini. Ya, Mas Habib. Kita buat jargon bareng-bareng. Nanti kalau saya bilang USB ID, stay strong, see you on top, gitu. Kita tambahin stay strong di depannya gitu. Ya, gimana?
USB ID, USB ID, iya betul. Bagus. Boleh, Coba boleh. ya. Dari sini Mas. Wah, kalau ketipu orang itu udah gitu. Utamakan saat mahasiswa gitu kan. Clothing Mas, jualan baju sampai luar pulau, punya langganan sampai luar pulau, order pertama gede gitu Mas. Dengan DP 30%, ketika barang saya kirim dengan rasa kepercayaan gitu kan. Ya, Ya. hilang Mas. Ya, artinya uang itu Oke, uang itu untuk tidak pertama kembali. kalinya Mas Haris ini sablonnya itu ikut orang atau emang ada Nah, kerjasama atau gimana ya? ya Mas, saya dulu mahasiswa itu kan nggak punya uang gitu kan. Jadi makanya tadi saya Tuh, bilang fokusnya jangan di modal gitu kan. Fokusnya di skill kita. ya, Ya artinya saya cari seseorang yang bisa sablon kaos tersebut dan bisa kerjasama gitu kan. Artinya ketika saya itu pakai PO Mas, ya, sistem PO, pre-order gitu. Jadi kalau ada order. orang order, nah, saya ambil uangnya dulu, saya kasihkan ke tadi itu yang buat sablon itu, orang yang sablon gitu. Nah, awal-awal lancar Oke. kan gitu kan. Hingga pada akhirnya rasa percaya kan, Mas Habib order berkali-kali gitu kan. Ya wis Mas, santai Mas, bayar carry gak apa-apa Mas. Cukup lah itu. Jadi usia 18 tahun udah punya utang 18 juta gitu untuk nalangin itu Mas. Ya, belum lagi yang ketipu investasi bodong gitu ya. Yes, perjalanan usaha itu memang orang itu kan masing-masing. Tapi kembali lagi Mas, ketika saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan gitu. Maka ketika ada orang yang mulai usaha, maka saya sering sampaikan seperti ini. Maka ya wis sampean hati-hati gitu. Ya, jangan mudah percaya dengan orang, yang penting akadnya jelas gitu. Ya, dilanjut. Sesuai ilmu agama Islam itu insya Allah aman. Ikuti anjuran Nabi gitu, dan para Oh, sahabatnya. Insya Allah aman Mas. Iya. oh, benar sekali. Emang di era, apalagi di era digitalisasi ya saat ini yang sangat menyebar luas itu orang memang bisa memberikan statement yang gimana kita langsung percaya. Oh, ini, nah kayak gitu lah, kayak Iya. misal baru kayak statementnya seperti ini kita, oh iya benar nih. Ada mungkin dari video-video AI mungkin ya. Emang itu sangat sangat disayangkan kalau misal kita sampai tertipu ya sampai di era digitalisasi saat ini. Yes, benar-benar Mas Habib. Saya pernah beli jas Mas. Yang datang Gimana? kayak keset Mas. Saya pernah beli jas. Yang datang Oh kayak ya keset. Allah, sebenarnya. Jadi ya wis. Ya Itu kalau emang. di era digital ini kalau nggak hati-hati sendiri ya wis. Itu Mas. Sering lah kayak gitu-gitu gitu kan. Makanya ya rambu-rambunya ya di kita sendiri gitu kan. Ya di era digital AI sekarang kan banyak video-video tentang AI gitu kan. Kiranya itu beneran ternyata AI gitu. Nah, saya belum mendalami itu Mas. Gimana itu kalau hukum promosi video pakai AI gitu. Belum juga tanya ke ustadz-ustadz saya. Emang itu belum sih, saya belum bisa ini ya, belum bisa kayak memberi statement juga ya untuk hukum-hukum yang gimana emang ya netnya jualan tapi videonya pakai AI gitu, Ya benar. gitu kan.
Jadi AI yang pakai buat entry data gitu-gitu aja, bikin konten gitu, bikin ide-ide gitu aja mas, ide-ide konten gitu mas. Kan sekarang juga ada yang AI yang pakai baju gitu loh mas, yang jalan catwalk juga, fashion show kayak baju. Itu kan AI Iya yang banyak itu mas. jalan. Orang tergiur pasti ya. Iya kan, seperti itu. Modelnya bagus Oke, gitu. Mbak Vita udah bisa ya? Apa, Mas? Gimana Mbak? Apakah suara aku apa? Agak putus-putus sih Kak Vita. Oke, wait. Iya Kalau mungkin gini dari suara sambungan. Nah, lumayan jelas nih mas. Lumayan, oke. lumayan. Ya, bisa. Mungkin aku langsung mulai aja. Iya, silahkan. Iya, ya aku ada perlu gebukin dulu dah ya. So, untuk track itu sendiri, it's about AI for business. Jadi itu journey juga. AI it our daily life dan sebagainya gitu. AI itu udah jadi kehidupan kita, jadi bagi kita bikin yang namanya essay, kemudian yang namanya jurnal, udah jadi yang namanya bagian dari kehidupan kita gitu. Dan jadi pertanyaannya, apakah AI ini akan menggantikan yang namanya bisnis dan manusia? Aku jawabannya tidak, karena aku yang di Harvard itu pernah bilang, kalau kamu pandai bagaimana kamu manfaatkan teknologi dan yang paling utama kamu membuat teknologi itu sendiri, maka ketika kamu ada di posisi vitamin lagi down atau mungkin kayak kita itu kehilangan kerjaan karena PHK gitu gitu. Tapi kalau kita udah menguasai basic itu tadi, itu bakal jadi satu step kita buat kita scalable kita sendiri gitu. Karena yang paling utama adalah yang akan tertinggal itu bukan orang yang nggak punya modal, tapi dia yang nggak bisa adaptasi dan juga tentang AI itu sendiri itu apa. Ya, actually kita sebagai seorang pada kan dari AI itu sendiri. Tapi kalau AI itu sendiri yang hal yang penting ini, hal-hal apapun yang kita lakukan untuk education lagi gitu ya, itu bakal guna banget gitu. Dan jujur untuk aku dan juga finance gitu. Itu menang hackathon AI kemarin itu kan itu level internasional di Amerika. Nah, aku kemarin bikin produk dan untuk bantuin anak ketika pengen studi di luar negeri, studi di luar negeri gitu, tapi finansial. Nah, yang namanya produk ini tadi, aku riset dulu, oh ternyata yang paling sekarang kita butuhin itu ternyata pengen belajar, tapi mereka itu terkait biaya gitu. And that's why produk apps kalau itu buat bantu Indonesia. Dan juga tidak di Indonesia saja, tapi kita kemarin udah kerjasama sama 3 negara, Amerika dan juga Filipina gitu. Semoga bisa proses launch di ACC Indonesia. Dan kita belajar bahwa kita punya yang namanya modal kompetensi, kita punya modal ide. Tapi kalau misal kita nggak realistis dalam bentuk produk, dalam bentuk hal nyata, apa gitu. Ini juga jadi mindset gap ya buat anak-anak Indonesia. Oke, kamu BMC, kamu menang bisnis model fast, kamu menang juara bikin yang namanya ide inovasi gitu. Tapi yang jadi gap adalah gimana teori ini itu kamu implementasiin dalam bentuk produk. Itu PR kita gitu ya. Kita nggak kekurangan orang-orang yang pintar, kita nggak kekurangan orang-orang yang berinovatif gitu. Tapi
yang gimana cara dia lagi. Dan disitulah gak akan bisa berjalan tanpa adanya marketing. Banyak produk luar biasa, inovasi juga mereka namanya kemudian personal branding bisa kenal apa untuk produk kita, value-nya apa yang menjadi pembeda dari komputer yang lain, what, how, dan mana gitu. Tapi kalau misal kita ya buat apa? Kalau misal di nasional gitu, oke, kamu ada A, B, C, D, E, kamu punya bank di mana-mana gitu. Tapi misal si perusahaan apa sih yang menjadi pembeda kamu nih dengan produk kita? Apa yang menjadi value lebih dari untuk misalnya nih anggota kita atau enggak untuk klien kita gitu. Nah, and that's why juga kita pakai gini, kita pakai sistem Web3, kita pakai sistem namanya kita pakai sistem yang namanya code NC. Misalnya ada karena udah ganti saya namanya chatbot, terus copywriter itu udah mulai yang namanya menurun. Tapi di situ beda adalah gimana cara sistem emosionalnya. Kita bikin yang dari konten kita gitu. Hal-hal bantu mau branding juga. Apa? Aku punya produk ini. Aku punya produk ini itu, punya cabang gini itu. Tapi kalau misal tadi ya kita punya yang namanya modal, tapi kita punya usaha gini-gini itu, tapi kita nggak manfaatkan AI yang ada, ya mungkin akan terbang secara total gitu. Dan juga biaya juga terlalu ya kalau dalam hemat waktu sih. That's why juga ya kita bener-bener full banget gitu. Karena apa? Contohnya kalau aku bikin apps gitu. Kalau aku bikin apps, oke, jutaan user pakai aku. Orang-orang aku untuk education, untuk mereka pakai produk terus jadi gitu. Karena modalnya apa ya? Modal kita cuma bikin modal kita cuma otak doang gitu untuk bikin hal ini. Lagi kalau misalnya kita punya secara tradisional gitu. Kalau mungkin secara banyak hal keluarin gitu. Usaha ya. Kemudian ada dan coba klik set data hanya berapa, rate-nya gimana. Nah, buat diri kita. Nah tadi supaya kita itu terlalu terdampak ya dengan kita di konsumen, tapi cara kita itu belajar membangun digital. Oke, kita belajar tentang SMS. Sekarang banyak community ya yang dibikin kita lebih dari jadi adanya efisiensi gitu. Udah kita bisa bikin bentuk virtual gitu. Virtual ini itu ada yang namanya chat untuk mereka bisa bantu kita dan sebagainya. Dan di sila paling adalah pun boleh itu berkembang bagaimanapun
teknologi bisa menguasai, tapi cara kita menentukan mana cara kita buat scalable, cara kita buat memperingankan ya, ataupun lebih ke kita belajar tadi, sekedar belajar, tapi kita harus bisa lebih inovatif. Tapi tidak hanya secara dokumen, tapi juga harus berpikir gimana cara kita belajar, baca data, kemudian cara kita menciptakan startup, usaha ini itu enggak. Oke, harus perlu modal, aku ini gitu. Tapi kita harus memanfaatkan teknologi. Karena apa, di era sekarang ini juga entrepreneur development juga bukan hanya sekadar berbisnis, tapi inovator, creator, strategi, dan juga problem solver. Di mana hal itu juga harus berbasis yang namanya teknologi. Terlebih seperti itu deh. Oke, terima kasih Kak Afita. Terima kasih Kak Afita, sangat luar biasa sekali untuk materinya yang diberikan pada sore hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin langsung di kolom chat aja bisa. Ya, Itu ya. mungkin ada yang bertanya Kita- langsung tulis di komen. Kolom chat. Ini kita sharing aja, sharing teman-teman. Kita santai kok, ini enggak seminar-seminar tegang itu enggak juga. Kita sharing session di mana kita santai tapi dapat ilmunya gitu. Betul sekali Kak Habib. Oke, belum ada ya. Mungkin Kak Habib sendiri yang ingin bertanya. Oke. Saya mungkin bertanya ke Kak Afita ya, Kak Afita. Bagaimana sih Kak cara Kakak Afita ini bisa, tadi saya juga sempat wah gitu ya, saya dengan dengan CV Kak Afita ini pernah di Harvard, pernah ini dan sebagainya. Nah, itu bagaimana langkah awal Kak Afita ini bisa terbang gitu ke Harvard gitu ya, bisa dapat asesmen, bisa ini dan sebagainya. Itu bagian bisa kan di langkah awal ya, kita harus tahu langkah awalnya dulu nih gitu. Seperti apa Kak Afita langkah awalnya? Oke, agak sedikit jujur dari SMP itu aku suka Iya. banget hal-hal tentang diskriminasi sosial, juga tentang hal-hal yang berbau komunikasi gitu. Dan itu juga actually gap di keluarga aku ini juga kan perempuan itu apa sekolah tinggi ujungnya nanti pur gitu ya. Nah, coba akses aku jadi cewek jadi apa? Jadi gemuk. Oke. Jadi dulu sering banget sama ibu sendiri gitu ya. Namanya dulu jualan tulis, jualan namanya gorengan, gini-gini gitu. Terus akhirnya pas udah melangkah ke SMA, dunia gitu. Walaupun jadi bener kompleks kayak istilahnya bikin masalahnya, bikin ininya itu gimana, yang punya operasional dan lama dari ibu itu aku namanya bisa ikut waktu kelas yang tentu ngadu juga untuk sharing terkait leadership dan juga potensi dan lama dari proyek-proyek ini tuh bawa diriku ke Harvard University gitu. Jujur aku masuk rekomendasi ya, dari UNICEF. Kebetulan alhamdulillah di usia aku sekarang 21, alhamdulillah udah aku
40 lebih gram dan juga produk di tingkat internasional juga nasional. Khususnya itu lebih ke ranah pendidikan dan juga ke ranah tentang perempuan. Jadi aku ingin scale up mereka tentang finance, kemudian yang namanya pendidikan, kompetisi, digital transformasi. Aku ingin kenalin ke mereka gitu supaya apa yang aku rasain dulu itu nggak terjadi sama mereka. Mereka bisa ngerasa apa yang aku rasakan gitu, tapi mereka juga belajar bisnis itu kayak gini, oh ternyata literasi itu kayak gini. Dan jika semuanya apa udah satu manajer sektor itu ambil gitu. Baik yang kita bareng sama kelas buat sekolah Amerika gitu. Gimana antara dan benar-benar speech ternyata lewat dari inovasi ini ternyata bisa membawa pada intinya adalah malah banyak modal yang tapi kita ini dan banyak pengalaman dan dia juga macam ini dan aku juga tekankan juga ya selama untuk para menti aku. Jujur aku juga buka yang namanya konsultan juga di gitu. Jadi saya mau konsultasi juga mau share cara personal sama aku selalu tekankan sama mereka. Kalau kamu pengen jadi orang yang there for others, cari dulu apa kamu apa. Jadi kamu suka gini itu dan lain sebagainya. Maka kamu kan tahu, oh ternyata dari yang ini planet dunia yang lebih sukses. Ya, jadi anak itu mereka takut. Oke, aku jago speaking. Aku pengen hanya bisnis gitu. Tapi ada yang menjadi yaitu gagal dan awal next apa ya wisiku jalan wae gitu. Itu yang selalu jadi prinsip selama ini. Ya kalah takdir kamu. Saya kalau menurut. Oke, baik. Agak rumit juga ya dari perjalanan hidupnya Kak Vita ini untuk bisa jadi step-step awal di dulunya bisa pernah jualan, pernah jual gorengan juga, emang the best Kak Vita. Ini terakhir aku mau ke ini ya, ke Kak Haris. Dalam dunia berbisnis sih Mas, apa ini menurut Anda sih Mas ya, yang didahulukan itu be the best. Dan ini dalam set produk ya Mas ya. Produk itu be the best atau be different gitu Mas. Jadi kita lebih mengunggulkan yang mana sih? Ini produknya kita bawa ke be the best atau kita paling unggulkan, paling unggul-unggul seunggul-unggulnya, atau ke be different. Kita mempunyai ciri khas itu sendiri. Gitu. Kita nggak berani beda. Kita berani beda maksudnya. Kita berani beda atau kita harus be the best gitu Mas. Ya, terima kasih Mas Habib ya. Oke. Saya mengingat perkataan Panji Pragiwaksono ya. Oke. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Avita tadi, inovasi. Gitu. Bahkan kalau lebih bagus itu carilah sesuatu yang nggak gampang ditiru oleh orang lain gitu kan.
Bahkan saya sendiri pun masih nyari tuh, apa ya, bisnis apa ya, susah ditiru oleh orang gitu kan. Iya, betul, Apa, betul. buka transport ke bulan gitu kan. Jarang saingan gitu. Bisa aja Mas Haris. Iya. Oke. Jadi seperti itu Mas. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, jadi kembali lagi kalau masalah produk itu ngomonginnya itu market Mas. Kadang-kadang kita itu selalu ngunggulin produk kita. Wah ini bagus, ini secara packaging juga lebih bagus. Tapi kembali lagi ke market. Marketmu itu siapa gitu kan? Nah pertanyaannya itu. Kalau kamu tahu jawaban pertanyaan itu ya, kamu tahu produkmu akan mau kamu bawa kemana gitu. Menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu kan. Nah segmennya itu mereka itu marketmu itu nongkrongnya di mana itu juga harus tahu. Makanya by data by riset kata Mbak Afita itu kan. Nah sekarang ada kecanggihan AI, nah itu lebih enak seharusnya untuk cari riset, data nongkrong marketnya kita itu di mana kita bisa tahu. Bahkan itu demografis itu bisa tahu tuh. Ini datanya jalan sekitar. Kalau saya kan UMKM gitu kan. Nah, itu tahu tuh. Kita harus cari survei lokasi sarang semutnya di mana. Alias orang trafficnya itu, lalu lalangnya itu, yang ramenya itu di mana gitu kan. Dengan bantuan AI juga gitu kan. Nah, gitu Mas Habib. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Haris ya. Jadi kita harus kembali ke market dulu sih emang. Betul sekali, kita harus meninjau ulang, kita mau bawa kemana produk kita, baru kita bisa mau be different, apa be the best nih, kalau misal marketnya udah terjawab gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin dari Kak Anissa mau ada yang ditanyakan? Sudah diwakili Mas Habib tadi pertanyaan saya yang mau saya tanyakan. Oke, siap. Siap Kak Anissa. Ya, terus Mas Habib, ini ada tambahan Mas Habib. Kalau nggak punya uang gitu ya modal seadanya dulu gitu. Kata Mbak Afita, kita gunakin otak kita semaksimal mungkin gitu ya Mbak Andi, Mbak Afita. Ya. Untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar sampai ke Harvard University. Wes. Keren. Keren kita. Keren banget loh Kak Afita ini masih umur muda tapi udah bisa terbang gitu ya dengan jerih payah sendiri gitu. Hebat banget. Gak kaleng-kaleng ya, langsung ke Harvard loh. Tuh. Oke, sampai sini kita sudahi ya, teman-teman sekalian. Mungkin semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan untuk bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang ada pada sore hari ini bisa kita kembangkan, bisa kita gunakan, dan bisa kita sebarluaskan. Dan akhirnya bermanfaat untuk kita semua, bangsa, agama, dan negara. Seperti itu. Oke. Mungkin Kak Anissa mau kasih closing statement? Apa ya, intinya mungkin dari dua pemateri kita pada sore hari ini, intinya berusaha, jangan sampai menyerah dan putus asa. Oke, betul sekali. Oke, kita mau tes jargon dulu nggak sebelum closingan nih? Boleh. Jargon ya. Oke, tadi Mbak Atifah belum belum tahu ya. Tadi itu kita sempat bikin jargon Mbak Atifah. Jadi tadi Kak Afita, tadi kita sempat bikin jargon. Dimana terinspirasi dari kata-kata Kak Haris nih. See you on top gitu caranya. Jadi nanti ini kalau ada saya bilang USB ID, stay strong, kita gini ya, stay strong and see you on the top gitu ya, stay strong and see you on the top gitu ya Kak ya. Oke. Ya kita mulai jargonnya ya. USB ID, stay strong and see you on top. Oke. Terima kasih para narasumber, Kak Haris dan Kak Afita yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mereka berdua ini teman-teman ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Anissa, Mbak Vita, Mas Habib. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Iya, Mas.